Halo, teman-teman inspirasi. Pernahkah kalian membayangkan seseorang tumbuh dan menemukan jati dirinya bukan di tengah masyarakat yang ramah, tapi di pelukan alam liar yang penuh misteri? Bayangkan, seorang gadis muda yang ditinggalkan di hutan belantara. Bukan oleh takdir, tapi oleh pengkhianatan manusia sendiri. Namun, bukannya binasa, ia justru tumbuh, dilindungi oleh sosok yang tak pernah diduga, seekor harimau betina. Inilah kisah nyata yang terasa bagai dongeng tentang kekuatan hati, cinta tanpa syarat, dan pilihan hidup yang menuntut keberanian luar biasa. Cerita penuh makna inspirasi ini akan menggugah sisi terdalam jiwa kalian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan setiap kelanjutan kisah luar biasa ini. Yuk, kita mulai kisahnya. Nama gadis itu adalah Aira. Umurnya 19 tahun saat pertama kali ia terlihat kembali. Berjalan keluar dari hutan lebat di perbatasan Sumatera. Kakinya tak beralas, rambut panjangnya dikepang seadanya. Matanya tajam seperti mata binatang liar, tapi ada kesedihan dalam tatapannya. Tak ada yang tahu dari mana ia berasal. Hanya satu hal yang dia katakan waktu pertama kali ditemukan. Aku dibesarkan oleh ibu yang tidak seharusnya menjadi ibu. Cerita ini berawal dari 2 dekade silam. Di sebuah rumah kayu kecil di pinggir desa yang dikelilingi hutan rimba. Di sana, seorang bayi perempuan dibawa pergi diam-diam oleh seorang perempuan muda bernama Laras. Ia berjalan cepat, langkahnya guncang oleh rasa takut dan kemarahan. Membawa bayi itu masuk ke dalam kegelapan hutan malam. Laras bukan ibunya. Ia istri kedua dari ayah kandung bayi itu. Seorang lelaki keras yang telah meninggal beberapa bulan sebelumnya. Dalam kekacauan emosi dan tekanan hidup, Laras merasa terbebani oleh kehadiran bayi yang bukan darah dagingnya. Dan malam itu, ia membuat keputusan yang mengubah hidup 2 makhluk selamanya. Di dalam hutan yang dingin dan gelap, suara tangis bayi menggema. Tangis itu mengundang bahaya, tapi juga harapan. Seekor harimau betina yang baru saja kehilangan anaknya karena perburuan liar, melangkah perlahan ke sumber suara. Bukannya mengaum atau menerkam, ia hanya mendekat. Dan entah karena insting keibuan atau karena luka kehilangan, harimau itu menunduk, menjilati bayi itu dengan lembut, lalu membawanya pergi, masuk ke kedalaman hutan, jauh dari dunia manusia. 2 dunia yang tak pernah seharusnya bersatu, alam dan manusia, mulai menyatu dalam satu kehidupan baru. Teman-teman inspirasi, inilah awal dari perjalanan Aira. Gadis yang dibesarkan oleh hutan, dilindungi oleh harimau, dan ditakdirkan untuk menantang dunia yang pernah membuangnya. Hutan Sumatera saat fajar bukan sekadar tempat liar. Ia adalah dunia yang hidup, bernafas, dan menyimpan berjuta rahasia. Di sanalah Aira tumbuh, bukan di pelukan manusia, tetapi dalam dekapan alam dan bimbingan makhluk yang paling ditakuti, seekor harimau betina. Harimau itu diberi nama oleh para peneliti. Rara, betina tua yang diperkirakan berusia 12 tahun, dikenal buas dan teritorial. Tapi mereka tak tahu apa yang terjadi saat Rara kehilangan anak-anaknya karena perburuan liar. Mereka juga tak tahu bahwa sejak malam itu, ketika ia menemukan bayi manusia mungil di balik semak, hidupnya berubah total. Aira tidak tumbuh seperti manusia lain. Dia tidak mengenal kata ibu, ayah, atau keluarga. Baginya, ibu adalah sosok berbulu jingga loreng, bermata kuning, yang membawanya ke sarang hangat dan menjaganya dari hujan, ular, dan binatang buas lainnya. Harimau itu bukan hanya pelindung, tapi guru, penuntun, dan segalanya yang ia tahu tentang kasih sayang. Di usia 3 tahun, Aira sudah bisa merangkak cepat di antara akar dan daun basah. Di usia 5 tahun, dia memanjat pohon lebih cekatan dari anak orangutan. Dan saat usianya menginjak 7, ia mulai meniru gerakan harimau saat berburu kecil-kecilan. Meskipun nalurinya tetap manusia, ia belajar memahami ritme hutan, kapan harus diam, kapan harus bergerak, kapan harus menghindar. Namun meski nalurinya tajam, Aira tak pernah kehilangan sisi lembutnya.
Ia sering tidur menempel pada tubuh Rara, mendengarkan suara napas berat ibu angkatnya, yang membuatnya merasa aman. Ia berbicara dalam gumaman sendiri, menciptakan kata-kata yang hanya ia dan Rara mengerti. Kadang-kadang, Aira bertemu binatang lain, seekor kijang muda yang jadi teman bermain, sekelompok lutung yang penasaran dengan manusia kecil ini, atau elang yang berputar-putar di langit seolah menyapanya. Hutan mengenalnya, ia bukan penyusup, tapi bagian dari siklus. Namun di balik semua itu, ada pertanyaan yang belum terjawab. Aira sering memandangi air sungai yang tenang, melihat bayangannya, dan bertanya dalam hati, kenapa wajahku tak seperti Rara? Kenapa aku tak punya bulu atau taring? Pertanyaan-pertanyaan itu belum ia mengerti, tapi rasa penasaran perlahan tumbuh. Hari-harinya diisi dengan petualangan, pelajaran dari alam, dan kehangatan primal yang hanya dimiliki makhluk liar. Ia tidak tahu bahwa di luar sana, dunia berjalan dengan jam, kalender, dan hukum sosial. Baginya, dunia adalah sekarang, dan Rara adalah rumah. Namun waktu terus berjalan. Saat Aira menginjak usia 18, tubuhnya tumbuh tinggi dan kuat. Wajahnya tegas, dengan tatapan yang tajam, namun menyimpan kesedihan sunyi. Ia bisa berlari tanpa suara di antara dedaunan kering, menangkap ikan dengan tangan kosong, dan mengenali suara serangga sebagai penanda arah angin. Tapi pada ulang tahunnya yang ke-19, yang tentu ia tidak tahu adalah hari ulang tahun, Rara tidak kembali dari perburuannya. Malam itu panjang. Suara hutan yang biasanya menenangkan kini berubah jadi jeritan ketidakpastian. Aira menunggu dan menunggu, tapi sosok yang selama ini menjadi pusat dunianya tak pernah kembali. Teman-teman inspirasi dalam kesunyian hutan malam itu, untuk pertama kalinya, Aira merasa sendirian. Pagi itu, hutan seperti kehilangan nadinya, burung-burung tidak bernyanyi, kabut tak juga pergi dari pucuk-pucuk pohon, dan Aira masih berdiri di tempat yang sama sejak malam sebelumnya, di tepi batu besar dekat aliran sungai, tempat biasa Rara kembali dari perburuan. Tapi pagi ini, Rara tak muncul. Ia memanggil dengan suara gumaman khasnya, menirukan suara panggilan lembut yang biasa ia gunakan saat ingin bermain. Tapi hanya gema suaranya sendiri yang menjawab. Tidak ada geraman lembut. Tidak ada suara ranting patah di kejauhan. Hanya kesunyian. 3 hari berlalu. Aira menelusuri setiap jalur yang biasa mereka lalui bersama. Ia mencium batang pohon, mengendus dedaunan, mencari jejak harimau betina itu. Setiap sudut hutan ia jamah, tapi hasilnya nihil. Dan pada hari keempat, Aira menemukannya. Di bawah pohon akasia tua, tubuh Rara terbujur kaku. Di sisi tubuhnya, terdapat bekas luka tembakan yang jelas. Bau darah sudah mengering, dikerubungi lalat. Di sekitar pohon, ada jejak sepatu manusia dan puntung rokok. Perburuan liar. Rara bukan mati karena usia. Ia dibunuh. Aira berjongkok di sampingnya. Matanya tak berkedip, tak ada air mata, karena ia tidak tahu bagaimana cara manusia menangis. Tapi tubuhnya bergetar, napasnya tertahan. Ia menyentuh kepala Rara dan membaringkan wajahnya di dada harimau itu. Merasakan dinginnya yang tak akan pernah hangat lagi. Hari itu, Aira merasakan kehilangan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata. Seperti jantung yang berhenti separuh. Ia kehilangan rumah, perlindungan, dan satu-satunya sosok yang ia percaya. Tapi dalam kehilangan itu, lahir sebuah keputusan. Aira menguburkan Rara dengan caranya. Menutup tubuh sang harimau dengan dedaunan dan ranting, lalu duduk di sampingnya semalaman sambil memeluk dirinya sendiri. Ia tidak tahu konsep kematian, tapi ia tahu satu hal, ibunya tidak akan bangun lagi. Dan ketika fajar menyentuh wajahnya keesokan harinya, Aira berdiri. Ia menatap arah timur, arah di mana matahari terbit dan dunia manusia berada. Dalam dirinya, ada gejolak baru yang belum pernah ia rasakan, amarah. Aira tidak bisa lagi hanya menjadi bagian dari hutan. Dunia di luar sana telah merenggut satu-satunya makhluk yang mencintainya. Maka, ia memutuskan untuk keluar dari hutan, untuk mencari entah apa, jawaban, keadilan,
Atau mungkin hanya pelarian dari rasa sepi. Dengan langkah ragu, ia berjalan menuju suara yang selama ini ia hindari. Suara mesin, suara manusia, ia tinggalkan semua yang ia kenal. Pohon, sungai, sarang, dan semua makhluk yang pernah menjadi bagian dari harinya. Kini, ia bukan lagi anak hutan. Ia adalah Aira yang akan menghadapi dunia. Teman-teman inspirasi, inilah awal dari benturan dua dunia yang berbeda. Dunia liar dan dunia manusia. Dan bagi Aira, keduanya sama-sama asing. Langit mulai beranjak jingga ketika Aira meninggalkan batas hutan yang selama ini melindunginya. Di balik semak terakhir, ia berdiri mematung di bibir sebuah jalan tanah yang memanjang hingga ke horizon. Di seberangnya, tampak atap-atap seng rumah-rumah kecil. Asap dapur mengepul perlahan, dan suara manusia terdengar samar. Tawa anak-anak, gonggongan anjing, dan teriakan ibu memanggil pulang. Ini bukan suara hutan, ini bukan dunianya. Tapi Aira tidak mundur. Langkahnya pelan. Setiap pijakan di tanah keras terasa asing di telapak kakinya yang terbiasa dengan akar dan lumpur. Rambut panjangnya terurai tak beraturan, tubuhnya dibalut kain sobek, dan sisa kulit binatang yang ia rajut sendiri. Matanya awas, seperti hewan buas yang siap melarikan diri jika terancam. Anjing pertama yang melihatnya langsung menggonggong keras. 1, lalu 2, lalu seluruh gang kecil dipenuhi suara ribut. Orang-orang keluar dari rumah. Mata mereka membelalak melihat sosok gadis tinggi kurus dengan tatapan tajam dan pakaian tak lazim. Seorang pria paruh baya berteriak, "Hayo, siapa itu? Dari mana dia muncul?" Anak-anak bersembunyi di balik ibu mereka. Beberapa remaja merekam dengan ponsel. Tertawa-tawa tidak yakin ini lelucon atau kisah mistis yang kebetulan nyata. Aira berhenti. Ia merasa seperti rusa di tengah kerumunan serigala. Napasnya cepat. Ia menoleh ke belakang, hutan masih terlihat. Ia bisa lari kembali, tapi tidak. Ia menegakkan bahu, menatap lurus ke depan. Saat itulah, seorang lelaki muda muncul dari ujung jalan. Namanya Raihan, 27 tahun, guru honorer di sekolah dasar desa itu. Ia menatap Aira lekat-lekat, bukan dengan curiga, tapi dengan rasa ingin tahu. Langkahnya pelan saat mendekat. Tidak seperti warga lain yang menghardik dan memotret, Raihan menatap mata Aira dengan hati-hati. Dan untuk sesaat, Aira tidak merasa terancam. "Apa kamu butuh bantuan?" tanyanya pelan, sambil menaruh ponselnya ke saku. Aira tidak menjawab. Ia tidak mengerti kata-kata itu. Tapi nada suaranya lembut, seperti dengkuran tenang rara saat malam. Aira menunduk sedikit, pertanda ia tidak akan menyerang. "Namamu siapa?" lanjut Raihan. Aira hanya menggeleng. Beberapa warga mulai mendorong agar gadis itu diusir. Jangan-jangan dia gila. Bisa jadi dia penyusup, pura-pura bisu. "Lihat tuh pakaiannya, kayak manusia gua." Tapi Raihan berdiri di antara mereka dan Aira. "Tenang, kita nggak tahu siapa dia, tapi jelas dia butuh pertolongan." Ia melepas jaketnya dan menyampirkannya ke bahu Aira. Gadis itu kaget, tapi tidak menolak. Jaket hangat itu mengingatkannya pada bulu Rara. Untuk pertama kalinya sejak kematian sang harimau, Aira merasa sedikit, tidak dingin. Raihan membawa Aira ke rumah kecilnya di tepi desa. Di sana, Aira hanya duduk diam di pojok ruangan, matanya tak lepas dari jendela, memastikan ia masih bisa lari jika diperlukan. Ia tidak makan nasi yang disodorkan Raihan. Ia hanya meminum air dan memandangi dinding yang dihiasi lukisan dan foto-foto. Di salah satu foto, Aira melihat gambar harimau. Matanya membulat. "Kamu kenal dia?" tanya Raihan pelan, menunjukkan foto itu. Aira menyentuh gambar harimau itu. Perlahan, ia menggumam satu kata. Rara? Tanya Raihan. Aira mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, Raihan sadar, gadis ini bukan sekadar tersesat, ia membawa cerita dari tempat yang belum pernah dijamah siapapun. Teman-teman inspirasi, benturan dua dunia telah terjadi. Dan satu hal sudah jelas, Aira bukan gadis biasa. Pagi di rumah Raihan dimulai dengan aroma kopi dan suara radio tua yang berderak. Tapi bagi Aira, semua itu adalah gangguan. Ia menutup telinga ketika suara musik terdengar terlalu nyaring. Ia menjauhi cermin
karena bayangan dirinya sendiri membuatnya takut. Dan ketika melihat televisi menyala, ia langsung bersembunyi di balik lemari, mengira layar itu adalah semacam alat sihir yang bisa mencuri jiwanya. Raihan sabar. Ia mulai menuliskan kata-kata sederhana di buku. Air, makan, tidur, nama. Setiap hari, ia tunjukkan satu kata pada Aira, sambil memberi isyarat dan pengucapan pelan. Awalnya, Aira menatap kosong, tapi lambat laun, ia mulai mengerti. Ia bahkan mengucapkan satu kata yang membuat Raihan menahan napas. Aira. Namamu Aira? Tanyanya dengan wajah terkejut. Aira hanya mengangguk pelan. Sebuah nama, bukan pemberian manusia, tapi mungkin berasal dari harimau betina yang dulu menemaninya. Namun, tidak semua berjalan mulus. Saat Raihan memperkenalkannya ke kepala desa dan beberapa warga, Aira kembali menunjukkan sisi liarnya. Ia enggan disentuh, menggertakkan gigi saat didekati, dan bahkan melolong lirih saat mendengar suara petasan di kejauhan. Kepala desa menggeleng khawatir. Anak ini harus dibawa ke panti, Raihan. Kita nggak bisa rawat dia selamanya. Tapi, Raihan bersikukuh. Dia cuma butuh waktu. Kita tidak tahu trauma apa yang dia bawa dari sana. Suatu malam, Aira menghilang dari rumah. Raihan mencarinya ke seluruh penjuru desa, panik dan ketakutan. Ia menemukan Aira duduk di tengah sawah, menatap langit malam. Tangannya meraba-raba tanah, dan sesekali mengendus udara seolah mencari bau sesuatu. Raihan duduk di sampingnya. Kamu kangen rumah ya? Tanyanya. Aira hanya menatap langit. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tak menangis. Aku tahu, ini semua asing buat kamu, tapi kamu nggak sendirian. Saat itu, Raihan mengeluarkan liontin kecil, pemberian ibunya yang sudah tiada, dan menggantungkannya di leher Aira. Kamu nggak harus jadi seperti kami, tapi kamu juga nggak harus sendiri. Aira meraih liontin itu, menatapnya lama, lalu mendekapnya di dada. Hari demi hari, Aira mulai berubah. Ia sudah tidak lagi panik mendengar suara motor. Ia mulai tertarik pada buku bergambar. Bahkan, ia membantu Raihan berkebun kecil di belakang rumah. Tapi yang paling mengejutkan, suatu pagi Aira mengambil spidol dan menulis di dinding. Aku bukan hewan. Teman-teman inspirasi, Aira perlahan menemukan jati dirinya. Tapi akarnya terlalu dalam tertanam di hutan. Dan dunia manusia tidak selalu menerima sesuatu yang tidak bisa mereka mengerti. Pagi itu langit desa mendung. Hawa dingin menggigit, seperti firasat akan datangnya sesuatu yang tidak diinginkan. Di balai desa, kumpulan warga sudah berkumpul. Foto-foto Aira menyebar di grup WhatsApp warga. Rekaman dari hari pertama ia datang. Saat ia digambarkan seperti gadis liar dari hutan. Komentar-komentar sinis bertebaran. Beberapa dari mereka menganggap Aira hanya masalah yang menunggu waktu untuk meledak. Dia bukan manusia biasa. Gaya bicaranya, tatapannya, menyeramkan. Siapa yang jamin dia nggak berbahaya? Kalau dia kabur tengah malam dan nyulik anak kita, gimana? Raihan berdiri di hadapan mereka, mencoba menenangkan suasana. Teman-teman, saya tahu ini luar biasa. Tapi Aira, dia bukan ancaman. Dia cuma butuh waktu. Dia manusia, sama seperti kita. Namun argumen Raihan ditantang oleh seorang pria berkumis tebal, Pak Harjo, yang dikenal keras kepala. Kalau benar dia manusia, mana keluarganya, mana KTP-nya, mana catatan kelahirannya. Semua diam, termasuk Raihan, Aira, yang mendengar keributan dari balik dinding balai desa, perlahan keluar dari tempat persembunyiannya. Langkahnya tenang, tapi mata sayunya menyiratkan luka dalam. Ia berdiri di hadapan kerumunan, lalu berkata, pelan dengan suara serak, "Aku tidak punya keluarga. Yang aku punya hanya Rara." Warga saling berpandangan. Beberapa mulai berbisik-bisik. "Rara? Siapa itu? Jangan-jangan dia ngomongin harimau? Dia gila. Pasti." Raihan menahan napas, tapi Aira tak berhenti. Dengan bahasa yang terpatah-patah, ia mulai menceritakan kehidupannya di hutan, tentang suara burung yang menjadi lagu pengantar tidurnya.
tentang dingin malam yang hanya bisa dihangatkan oleh bulu harimau betina bernama Rara. Tentang bagaimana ia bertahan hidup, bukan dengan kekerasan, tapi dengan cinta dari makhluk yang seharusnya memangsanya. Air mata Raihan jatuh, tapi reaksi warga, tidak semua bisa menerima cerita itu. Cerita itu terlalu aneh. Kalau memang benar, dia bisa jadi bahan berita, tapi tetap saja, dia bukan bagian dari kita. Hari itu, keputusan berat diambil. Kepala desa menyarankan agar Aira dibawa ke kota, ke pusat rehabilitasi sosial. Biar para ahli yang tangani, kita bukan psikolog. Malam harinya, di rumah Rehan, Aira duduk membelakangi jendela. Tubuhnya mengecil dalam pelukannya sendiri. Ia tidak menangis, karena di hutan tidak ada tempat untuk air mata. Rehan duduk di dekatnya. Mereka takut karena mereka nggak paham, Aira. Tapi aku di sini, aku ngerti kamu. Aira menatap liontin yang masih tergantung di lehernya. Dulu, aku pikir aku aman. Tapi di sini, kenapa aku malah merasa lebih sendirian? Rehan menggenggam tangannya. Mungkin ini bukan tentang diterima oleh semua orang, tapi tentang menemukan tempat di mana kamu bisa jadi dirimu sendiri. Teman-teman inspirasi, saat luka lama terbuka dan dunia tak mau mengerti, akankah Aira bertahan? Atau akankah ia kembali ke tempat asalnya? Hutan yang meskipun sunyi, setidaknya tidak menghakimi. Langit desa, malam itu kosong. Tak ada bintang, hanya hitam kelam yang menggantung seperti pertanda gelap dalam hati Aira. Ia duduk di bawah pohon mangga di belakang rumah Rehan. Menggenggam liontin di lehernya, jemarinya gemetar. Di sekelilingnya, suara jangkrik dan angin berbisik seperti suara-suara dari masa silam. Aira! Ia menutup mata. Suara itu tidak nyata, tapi kenangan yang muncul bersamanya sangat jelas. Harimau betina itu, Rara, duduk di sampingnya. Tidak berbicara, tentu saja. Tapi mata hewan itu dulu penuh arti. Ada sesuatu yang lebih dari insting di sana. Ada ikatan yang melampaui kata-kata. Kenangan itu seperti film yang diputar ulang. Saat Aira kecil, kelaparan, menangis di dalam semak. Rara datang, mengendusnya pelan. Alih-alih menerkam, harimau itu menjilat luka di lengannya dan melingkarkan tubuhnya seperti selimut hidup. Saat badai datang, Rara menggiring Aira ke balik akar pohon besar, menutupi tubuh gadis kecil itu dengan tubuhnya sendiri. Dan saat Aira mencoba berjalan jauh, tersesat dalam kabut, suara gemuruh langkah Rara membuatnya kembali ke jalur yang aman. Kembali ke sekarang, suara Rehan memecah malam. Aira, kamu nggak tidur? Ia tak menjawab. Rehan duduk di sampingnya. Kamu tahu, waktu kecil, aku juga sering lari keluar rumah. Bukan karena aku suka alam, tapi karena aku nggak ngerti rumah seperti apa yang harus aku tinggali. Aira memandangnya, diam-diam ingin tahu lebih. Aku dibesarkan kakek nenek. Orang tuaku cerai pas aku masih kecil. Mereka bilang aku beban, dan mereka pindah ke kota. Aku tinggal sendiri, belajar sendiri. Aku ngerti rasanya jadi asing, di tempat yang seharusnya milikmu. Mata Aira mulai berkaca-kaca. Aku nggak bisa janji semua orang bakal terima kamu. Tapi, aku mau jadi rumah buat kamu, meski cuma satu atap. Air mata Aira menetes. Pelan, hening. Lalu, suara dari dalam dirinya, yang selama ini terkubur oleh ketakutan dan trauma, akhirnya berbicara. Aku ingin tahu siapa aku sebenarnya. Itulah titik baliknya. Esok harinya, Aira meminta Rehan membawanya ke kota. Bukan ke panti, ke tempat yang bisa bantu aku mengerti masa lalu. Mereka menuju ke lembaga sosial dan psikolog yang biasa menangani trauma ekstrem. Aira mengikuti tes, menjalani terapi, bahkan sesi hipnoterapi untuk menelusuri kenangan masa kecilnya yang buram. Dan di sana, satu kenangan muncul. Seorang wanita muda, terluka, memeluk bayi di hutan, lalu berlari dari seorang pria. Ada jeritan, suara tembakan, dan lari, lalu gelap. Itu, ibuku? Tanya Aira pelan pada terapis. Kemungkinan besar, jawab sang terapis. Tapi kita harus gali lebih dalam. Aira tidak hanya ingin tahu siapa ibunya,
Tapi kenapa ia harus dibuang? Kenapa hutan menjadi satu-satunya tempat yang menyambutnya? Teman-teman inspirasi, suara hati Aira kini mulai berbicara. Ia tidak hanya korban dari masa lalu, tapi penjelajah takdir yang kini memilih untuk mencari jawaban. Bukan sembunyi dari luka. Beberapa hari telah berlalu sejak Aira menjalani terapi. Ia mulai terbuka, mulai berbicara lebih banyak. Ketika Rehan datang menjemputnya dari pusat konseling, Aira tak lagi menunduk seperti sebelumnya. Kali ini, matanya menatap lurus ke depan. "Aku ingin ke hutan," katanya tegas. Rehan terkejut. "Kamu yakin? Bukannya kamu ingin menjauh dari sana?" Aira menggeleng pelan, bukan untuk tinggal, tapi untuk mencari jawaban. Dengan bantuan terapis, mereka merencanakan perjalanan ke hutan tempat Aira ditemukan. Tidak sendiri tentu saja. Mereka ditemani oleh petugas dari lembaga sosial, seorang psikolog lapangan, dan satu tim dokumentasi. Bukan untuk mengekspos, tapi untuk mencatat jika ada penemuan yang bisa membantu mengungkap identitas Aira. Perjalanan mereka memakan waktu setengah hari. Saat tiba di pinggir hutan, Aira menatap dalam ke pepohonan yang seperti menyimpan jutaan rahasia. Hati Rehan berdebar. Ia tidak tahu apa yang akan ditemukan di dalam sana. Langkah Aira pelan, tapi mantap. Ia seperti dituntun oleh insting. Bahkan, saat beberapa petugas mulai kehilangan arah, Aira tetap yakin akan jalur yang ia tempuh. Tak lama, mereka tiba di sebuah tempat terbuka. Di bawah pohon besar dengan akar mencuat ke permukaan. Aira berhenti. Ia menatap pohon itu dengan mata berkaca-kaca. "Ini tempat pertama kali aku sadar. Tempat Rara tidur di sebelahku," bisiknya. Salah satu petugas mulai menggali sedikit tanah di sekitar area, mencari barang bukti atau peninggalan, dan di sanalah mereka menemukannya. Sebuah potongan kain lusuh, terbungkus sebagian oleh tanah. Saat dibersihkan, kain itu terlihat seperti selendang tradisional. Di ujungnya, terbordir huruf-huruf, Nafisa. Aira mengusap kain itu dengan jari gemetar. Matanya terbelalak. Nama itu, aku pernah dengar dalam mimpi. Petugas segera mengambil foto, lalu menyimpan kain tersebut untuk dianalisis. Malam harinya, di tenda kecil di pinggir hutan, Rehan duduk bersama Aira. "Kalau benar nama ibumu Nafisa, kita bisa mulai lacak dari situ," katanya sambil membuka peta dan data penduduk lama dari wilayah sekitar. Sementara itu, dari dalam ransel tim dokumentasi, seorang relawan menunjukkan foto seorang wanita muda dari catatan lama rumah sakit daerah 20 tahun lalu. Wanita itu ditemukan dalam keadaan terluka, tanpa identitas, dengan luka tembak di bahu dan perut. Ia sempat dirawat selama 3 minggu sebelum hilang dari catatan. Namanya Nafisa. Bisa jadi, dia melahirkan Aira, lalu kabur demi menyelamatkan bayinya, gumam sang relawan. Teman-teman inspirasi, perlahan potongan-potongan masa lalu mulai menyatu. Aira mungkin bukan hanya gadis yang dibesarkan alam, tapi anak dari seseorang yang berusaha melindunginya dengan segenap nyawa. Namun, siapa ayah Aira? Kenapa Nafisa terluka dan kabur? Dan kenapa Aira harus dibuang di hutan? Beberapa hari setelah kembali dari hutan, Aira dan Rehan melanjutkan pencarian ke rumah sakit yang tercatat dalam laporan lama. Rumah sakit itu berada di kota kecil tak jauh dari hutan. Bangunannya masih berdiri, meski sudah banyak renovasi. Mereka menemui petugas arsip yang ramah, namun tampak ragu saat mendengar nama Nafisa. Nama itu tidak asing, katanya, menelusuri berkas-berkas di lemari tua. "Tapi kami butuh waktu untuk mencocokkan data. Ini data 2 dekade lalu." Setelah menunggu cukup lama, petugas kembali dengan sebuah map kuning kusam. Di dalamnya, terdapat fotokopi laporan medis dan satu foto kecil. Seorang wanita muda dengan luka tembak di bahu dan perut. Pasien tanpa identitas. Diberi nama sementara, NFS, karena itu satu-satunya bordiran di kain yang menempel di tubuhnya. Aira menggigil saat melihat foto itu. Mata wanita itu mirip dirinya. Hidungnya, bibirnya,
Bahkan senyumnya yang nyaris hilang karena kesakitan. Tapi yang mengejutkan bukan hanya itu. Ada catatan tambahan di bawah foto. Pasien sempat mengucap satu nama sebelum pingsan, Arfan. Dugaannya nama suami atau seseorang terdekat. Tidak sempat dikonfirmasi karena pasien melarikan diri dari rumah sakit setelah sadar dari luka dalam. Rehan membaca dengan pelan. Arfan, siapa dia? Kembali ke kota, mereka membawa informasi ini ke kantor catatan sipil untuk menelusuri nama Arfan di wilayah sekitar selama 20 tahun terakhir. Data menunjukkan satu nama yang cocok. Arfan Ramadan, mantan anggota militer yang pernah tinggal di desa terpencil di kaki gunung. Tak jauh dari hutan tempat Aira ditemukan. Catatan menunjukkan Arfan meninggal 18 tahun lalu karena kecelakaan. Namun, satu nama muncul sebagai ahli waris dalam surat kematiannya. Nafisa Ramadan. Berarti mereka suami istri, bisik Aira. Namun lebih mengejutkan lagi, dalam dokumen surat kematian itu terdapat satu data tambahan. Meninggalkan satu anak perempuan, belum diberi nama karena baru lahir. Aira tak bisa menahan air matanya. Jantungnya berdetak kencang. Itu aku, bisiknya, nyaris tak terdengar. Semuanya mulai masuk akal. Ibunya, Nafisa, terluka. Kemungkinan akibat konflik atau pelarian. Ayahnya, Arfan, mungkin tewas dalam situasi berbahaya. Dan Nafisa menyelamatkan bayi mereka dengan satu-satunya pilihan. Menyembunyikannya di hutan, berharap keajaiban menjaga anak itu tetap hidup. Dan keajaiban itu datang. Dalam wujud seekor harimau betina. Teman-teman inspirasi, Aira akhirnya tahu siapa dirinya. Tapi di balik kebahagiaan itu, muncul pertanyaan baru. Jika ia adalah anak dari seorang prajurit, dan ibunya sempat dirawat namun menghilang, kemana Nafisa sekarang? Setelah penemuan mengejutkan mengenai identitas orang tuanya, Aira tak bisa tinggal diam. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang Nafisa. Bersama Rehan dan bantuan lembaga sosial yang selama ini mendampinginya, mereka menelusuri jejak terakhir Nafisa setelah pelariannya dari rumah sakit. Informasi yang didapat samar. Tidak ada catatan resmi, tidak ada laporan kependudukan. Namun, salah satu mantan perawat rumah sakit, Bu Lastri, yang kini tinggal di panti jompo, memberi petunjuk yang mengejutkan. Saya ingat betul wanita itu, katanya sambil menatap langit-langit, mencoba mengingat. Setelah dia kabur, beberapa bulan kemudian saya bertemu dengannya di sebuah pasar kecil di desa Wanamukti. Dia gendong bayi, tapi kelihatan panik. Lalu hilang begitu saja. Wanamukti adalah desa kecil di balik perbukitan. Saat Aira dan Rehan tiba di sana, suasananya sepi. Banyak rumah kosong, dan hanya beberapa warga tua yang masih bertahan. Mereka akhirnya bertemu dengan seorang pria tua, Pak Tamin, yang mengatakan pernah menolong seorang wanita muda 20 tahun lalu yang jatuh pingsan di dekat sawah. Dia luka-luka. Saya rawat seminggu di rumah, tapi dia tak pernah menyebut namanya. Cuma satu malam dia mimpi buruk, sambil bisik, Aira, jangan takut. Pak Tamin menatap Aira lekat-lekat. Namamu Aira ya? Aira tak kuasa menahan air matanya. Pak Tamin menunjukkan batu nisan kecil di pinggir ladang. Tanpa nama. Hanya ditulis, ibu yang menyembunyikan cinta demi hidup anaknya. Saya tidak tahu siapa dia. Tapi waktu itu, setelah 2 minggu tinggal di sini, dia meninggal. Saya kubur dia dengan layak. Meski tak tahu siapa namanya. Aira terduduk di depan nisan itu. Tangannya menyentuh batu dingin yang menyimpan seluruh rasa rindu yang tak pernah sempat terucap. Ibu, maafkan aku terlambat, bisiknya. Rehan berdiri di belakangnya, menundukkan kepala. Henning menyelimuti ladang kecil itu, hanya ditemani suara angin dan desir ilalang yang melambai seperti mengusap bahu Aira. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aira menangis bukan karena bingung, tapi karena akhirnya tahu siapa dirinya. Ia bukan gadis liar tanpa asal-usul. Ia adalah anak dari cinta 2 orang yang berusaha sekuat tenaga mempertahankannya, meski harus mengorbankan segalanya. Teman-teman inspirasi,
Pencarian Aira telah menemukan ujung. Ia tak lagi terombang-ambing dalam bayang-bayang gelap. Kini ia punya tempat untuk pulang, meskipun hanya sebatas nama di batu nisan. Namun, ada satu hal terakhir yang belum selesai. Aira masih harus memutuskan kemana langkah hidupnya akan dibawa setelah ini. Malam itu, Aira duduk sendirian di tepi hutan, di bawah langit berbintang yang luas dan tenang. Di pangkuannya, sebuah kotak kecil dari kayu yang ia temukan di rumah Pak Tamin. Isinya surat yang pernah ditulis ibunya, Nafisa. Jika kau menemukan ini, berarti kau telah tumbuh. Anakku, aku tahu dunia mungkin tak memberimu awal yang indah, tapi aku percaya kau akan menjadikannya tempat yang lebih baik. Jangan biarkan dunia menentukan siapa kamu. Pilih jalanmu sendiri dengan cinta, bukan dendam, Ibu. Aira menutup surat itu perlahan. Dadanya sesak oleh rasa haru dan damai yang bercampur jadi satu. Di belakangnya, Raihan berdiri sambil menatap ke arah dalam hutan. Besok kita kembali ke kota. Kamu masih mau ikut? Tanyanya lembut. Aira terdiam lama. Aku ingin tinggal di sini. Untuk sementara, jawabnya pelan. Bukan untuk lari dari kenyataan, tapi untuk mengenalnya lebih baik. Dia menoleh, tersenyum penuh keyakinan. Aku ingin membuka pusat rehabilitasi satwa di hutan ini. Tempat di mana manusia belajar kembali hidup berdampingan dengan alam. Disinilah aku dilahirkan, dibesarkan, dan dilindungi. Sekarang, giliranku menjaganya. Raihan menatap Aira lama, kemudian tersenyum. Kau benar-benar putri dari hutan ini. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang seorang wanita muda yang mendirikan pusat pelindungan satwa liar di pinggir hutan menyebar. Tak sedikit yang awalnya mencibir dan meragukan niatnya. Tapi perlahan, masyarakat mulai melihat hasilnya. Hutan dijaga lebih baik, harimau tak lagi diburu, dan warga desa diajak hidup bersahabat dengan alam. Aira menjadi simbol harapan baru. Ia bukan lagi anak yang diasuh harimau, tapi wanita yang bangkit dari luka masa lalu dan menjadikannya sumber kekuatan. Ia memilih tidak membalas kebencian dengan kemarahan, tapi dengan pelindungan dan kasih. Ia memilih untuk pulang, bukan ke kota, bukan ke masa lalu, tapi ke pelukan alam yang membentuknya menjadi manusia seutuhnya. Teman-teman inspirasi, setiap orang punya hutannya sendiri, tempat yang mungkin kelam, sepi, dan membingungkan. Tapi kalau kita mau melihat lebih dalam, bisa jadi di sanalah rumah sejati kita berada. Bukan karena siapa yang ada di sana, tapi karena siapa diri kita saat berada di sana. Teman-teman inspirasi, kisah Aira bukan sekadar cerita tentang seorang gadis yang diasuh oleh harimau dan kemudian menemukan kembali asal-usulnya. Lebih dari itu, ini adalah perjalanan batin seorang manusia dalam mencari jati diri, menerima luka, dan mengubahnya menjadi kekuatan untuk menyayangi, melindungi, dan memberi makna. Aira memulai hidupnya dari titik paling gelap, dibuang, ditinggalkan, dilupakan, tapi ia tidak tumbuh dengan dendam. Ia tumbuh dengan cinta. Bukan karena dunia memeluknya, tapi karena alam mengajarinya arti pelukan tanpa syarat. Dan ketika ia akhirnya menemukan kenyataan yang begitu pahit, bahwa ibunya telah tiada sebelum mereka sempat saling menatap, ia tidak runtuh. Ia justru berdiri lebih kokoh. Ia memilih untuk menjadi cahaya bagi yang lain, seperti hutan yang dulu menjadi cahaya baginya saat gelap datang. Dari kisah ini, kita bisa memetik beberapa pelajaran penting. 1. Cinta tidak selalu datang dari darah yang sama, tapi dari hati yang bersedia menerima dan menjaga. 2. Luka masa lalu bukan untuk dilupakan, tapi untuk diterima dan dirawat, agar kita bisa tumbuh lebih kuat. 3. Alam bukan tempat asing yang harus ditaklukkan. Ia bisa menjadi rumah, sahabat, bahkan ibu yang melindungi, jika kita mau mendengarkan. 4. Identitas bukan soal asal-usul semata, tapi tentang bagaimana kita memilih berjalan dan memberi arti pada hidup kita. Aira memilih jalannya sendiri. Bukan jalan yang mudah, bukan pula jalan yang ramai, tapi itu jalan yang jujur terhadap dirinya. Dan dari sana, ia menemukan rumah karena sejatinya, teman-teman inspirasi, rumah bukan tempat, rumah adalah rasa. Dan setiap dari kita bisa menemukannya, asal kita bersedia membuka hati, menerima masa lalu, dan melangkah dengan kasih. Terima kasih
telah mengikuti perjalanan Aira dalam cerita penuh makna inspirasi ini. Semoga kisahnya bisa menjadi pelita di hatimu dan mendorongmu untuk terus mencari makna dalam setiap langkah hidupmu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Karena di sini, setiap kisah bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dihayati dan dijadikan cermin kehidupan. Sampai jumpa di cerita berikutnya, teman-teman inspirasi. Tetap hangat, tetap bersyukur, dan terus jadi cahaya untuk sesama.